Halo, salam kenal para orang tua luar biasa. Perkenalkan saya Marcella Sidijaya, saya psikolog. Hari ini saya mau membawakan satu tema yang menarik terkait time out, cara tepat mendisiplinkan anak. Nah, tentang time out ini banyak orang sudah tahu, ya, banyak orang sudah tahu. Dia alat disiplin yang seringkali digunakannya salah sehingga tidak efektif merubah perilaku buruk yang diharapkan, ya. Seringkali digunakan secara salah dan juga salah dimengerti penggunaannya lah intinya. Saya mencuplik dari tulisan Alan Kasdin dan Lauren Cadwell. Alan Kasdin itu dia direktur dari Yale Parenting Center, sementara Lauren adalah direktur APA Children, Youth and Family Office. Ya, jadi mereka memang sangat bisa dipercaya untuk penyampaiannya ya luar biasa gitu isinya. Ini dikeluarkan tahun 2014. Tips-tipsnya itu sangat bagus sekali, bisa memberikan penjelasan yang luar biasa supaya kita bisa menggunakan tools ini membantu mendisiplinkan anak-anak kita. Yuk kita sama-sama lihat. Nah, kalau dilihat dari sini, time out itu lihat ya ada gadis kecil duduk di situ sendirian, terisolasi. Ya, time out itu terlihat sederhana. Ibaratnya kamu salah, anak salah, lalu dia disuruh duduk diam dalam satu waktu tertentu. Lalu simsalabim yang diharapkan adalah perilaku berubah. Nah, masalahnya bukan itu. Ya, time out bukan itu. Yuk kita lihat lagi. Kok nggak berubah ya Bu? Ya iya, karena nggak bisa cuman itu. Time out itu sebenarnya adalah waktu henti perilaku. Itu aja sih, waktu henti. Kita kasih waktu henti. Waktu istirahat si anak dari berbagai bentuk perhatian. Perhatian ini bisa positif, bisa negatif ya. Perhatian ini jadi pada saat time out nih, orang tua juga harus diam. Nggak pada saat time out dia ngomong terus, memberikan penjelasan. Nggak pada saat time out dia ngancam. Ya. Dan juga nggak ada deh bentuk-bentuk hadiah. Nggak ada tuh bentuk-bentuk diberikan senyuman atau diberikan pelukan pada saat time out. Itu benar-benar jeda kosong. Biarkan anak merasakan jeda dari perilaku buruknya. Ya, itu time out. Itu saja. Jadi time out itu hanya memberi jeda saja. Satu proses memberi jeda pada anak untuk menghentikan perilaku buruk dalam kurun waktu tertentu. Apakah kemudian dia akan berhasil, dengan begitu dia akan berhasil menstop perilaku supaya tidak terjadi lagi ke depannya? Ya enggak, karena itu cuma waktu jeda aja. Apakah kemudian dia mengajarkan perilaku yang diharapkan? Ya enggak, kalau cuma jeda aja ya enggak. Jadi supaya berguna, time out harus dalam rangkaian pendisiplinan, punya program. Time out salah satu stepnya. Yuk kita lihat bagaimana membuat time out yang efektif. Kita lihat di time outnya dulu. Pertama yang penting, gunakan sesekali dalam satu hari. Misalnya untuk satu perilaku yang sama, ya cukup 1 sampai maksimal 2 kali lah. Itu aja udah kebanyakan untuk lakukan time out untuk perilaku yang sama. Ya, jangan lebih dari itu. Lakukan secara singkat. Singkat artinya apa? Singkat ya nggak usah berlama-lama. Menurut penelitian 1-2 menit pertama itu yang paling efektif untuk time out. Sebenarnya cukup segitu. Jangan berlama-lama. Berlama-lama tuh hanya sebenarnya memuaskan emosi orang tua aja gitu ya. Jangan terbawa emosi. Ya, sebenarnya cukup segitu aja. Nggak perlu lama-lama. Maksimum kalau mau 5 menit, tapi itu pun sudah kelamaan ya. Lalu langsung berikan time out langsung ketika perilaku buruk muncul, sehingga anak mengasosiasikan langsung, oh saya berantakin mainan, oh time out saya, gitu ya. Jadi harus langsung. Kalau nggak efektif. Anak nggak mengasosiasikan perilaku buruknya dengan time out. Lakukanlah time out, berikan time out dalam isolasi. Tujuannya apa? Anak tidak mendapatkan perhatian. Ya, caranya bisa ditaruh di kursi, di pojok untuk duduk diam di sana, atau ya benar-benar tidak diberikan perhatian, tidak diberikan pelukan, senyuman, tidak diajak bicara untuk sementara waktu. Ya,
lalu biarkan dia diam. Pada saat memberikan time out, berikan dengan tenang ya. Kitanya mesti kalem. Kitanya jangan bawa emosi, jangan dengan mengancam, dengan meledek, atau dengan memarahi. Jangan. Ya, dengan apalagi dengan rasa balas dendam karena kesel banget gitu sama anaknya. Jangan ya. Berikan dengan tenang. Oke dek, kamu time out dulu karena kamu berantakin mainan. Ya, seperti itu aja cukup. Ketika memberikan time out, jangan lakukan dengan peringatan terus-menerus. Misalnya dia lagi main nih, baru mulai main. Habis main jangan lupa ya beresin ya. Kalau nggak ntar time out. Baru 5 menit, gak lama masih main anaknya. Nanti kalau udah selesai jangan lupa beresin ya. Nanti kalau nggak time out. Terus aja diberikan peringatan terus-menerus. Buat apa? Ya, buat apa? Nanti malah jadi nggak efektif. Karena pada saat ngomong ancaman-ancaman itu nggak langsung terkait sama perilaku yang muncul. Karena belum ada perilaku ngeberantakin pada saat itu ya. Jadi malah nanti jadi anak keliru paham, jadinya nggak efektif juga. Kalau selesai time out, dia sudah, dia bikin salah, dia time out, ya. Setelah time out, kalau anaknya manis melakukannya dengan baik, ya, puji. Wah, hebat kamu tadi pada saat time out duduk tenang. Terima kasih ya. Jadi jangan lupa dipuji supaya apa? Dia oh ya udah melakukan konsekuensi adalah tanggung jawab dan tidak apa-apa. Dan kalau saya menjalankan tanggung jawab itu bagus juga gitu. Ketika saya salah, saya bagus juga saya melakukan apa yang menjadi konsekuensi saya. Jadi diberi pujian, diberi penguatan. Anak jadi mengerti. Lalu selesaikan tanggung jawab. Jangan lupa nih setelah selesai di time out, segera ajak anak untuk menyelesaikan tanggung jawabnya yang tadinya tertinggal pada saat dia time out. Misalnya harusnya beresin. Ya udah selesai time out, yuk sekarang waktunya beresin. Lalu dia akan beresin mainannya. Gitu ya. Jangan sampai nih orang tua pada saat time out, dia malah sambil marah-marah, dia beresin mainannya selesai. Akibatnya yang dipelajari anak apa? Wah time out asik, saya nggak perlu beres-beres gitu ya. Ya udah saya time out aja, biar aja mama yang beresin. Saya cukup duduk tenang, enak banget abis main gak usah beres-beres. Jangan sampai begitu ya. Jadi adalah penting perilaku buruk dapat konsekuensi, lalu setelah konsekuensi perilaku yang seharusnya dilakukan. Ya, itu penting. Nah, tadi dikatakan time out ini tidak akan berguna kalau tidak masuk dalam satu program disiplin. Betul, ya ada banyak hal yang perlu didetailkan. Pertama-tama, bagaimana nih bikin program disiplin? Pertama, tentukan perilaku bermasalah yang mau diperbaiki. Nah, ini nggak usah banyak-banyak ya, dalam satu program bisa 3 atau 5 aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kalau nggak bingung anak ya. 3 dulu, dalam 1-2 minggu nanti dievaluasi. Kalau ada yang udah beres, diganti ya. Perilaku bermasalahnya apa? Sudah dapat. Lalu perilaku yang diharapkannya apa nih? Positif yang mengalahkan perilaku ini. Misalnya tadi ngeberantakin mainan. Nah, perilaku yang diharapkan apa? Setiap kali selesai main, mainan dibereskan, masuk ke kotak lagi. Baru mengambil mainan yang lain. Enggak tuh misalnya buka mainan ini berantakan sambil buka mainan yang A, yang B, yang C juga dibuka. Enggak boleh. Jadi satu-satu diberesin. Satu beres, boleh main lagi, beresin lagi gitu ya. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, dorong perilaku kalau yang diharapkan muncul ya. Diberi pujian kah, diberi hadiah boleh. Perjelas konsekuensi tadi. Nah, di sini yang nomor 4 baru time out muncul. Perjelaskan tadi ya resikonya, apa yang harus dilakukan, berapa lama, duduknya di mana gitu ya. Dan yang terakhir yang paling penting itu pastikan pelaksanaannya konsisten ya. Pelaksanaannya konsisten. Kunci keberhasilannya adalah bagaimana dalam membuat program ini, menjalankan program ini, orang tua tetap menjaga kehangatan. Ya, jangan sampai kemudian hukuman ini membuat saling emosi, saling benci, saling nggak suka satu sama lain anak dengan orang tua ya. Tetap jalankan dengan tenang, dengan penuh kasih sayang gitu ya. Dengan nada yang intonasi yang terjaga, tidak sambil marah-marah gitu ya, tapi diajak menjalankan oke, ini konsekuensi, ini hadiah yang bisa diberikan gitu ya. Bicarakan dengan anak, perilaku yang diharapkan apa, harapan tadi ya, perasaan-perasaannya apa. Oh enak ya kalau sudah bersih, terima kasih ya. Gitu. Jadi disampaikan juga rasa terima kasihnya kalau anak sudah menjalankan dengan baik. Dan jalin hubungan dengan anak pada saat program itu juga lewat kasih yang terpancar ya.
Bisa dengan senyuman, "Wah luar biasa kamu sudah lakukan," gitu ya. Bisa dengan dipeluk, "Hebat anak mama," gitu ya. Bisa dengarkan dengan perhatian, "Memangnya kamu tadi kenapa sih nggak beresin mainan? Emang lagi lelah ya?" Gitu, dengarkan dengan perhatian. Lalu dukung anak dalam pencapaian. Oke, walaupun lelah, kamu tetap harus beresin ya. Kalau kamu lelah, mungkin kamu bisa mempertimbangkan mainnya nggak lama-lama supaya punya waktu untuk membereskan juga, gitu ya. Seperti itu misalnya. Jadi dukung anak dalam pencapaiannya. Ada beberapa mitos terkait dari penggunaan time out yang perlu diwaspadai. Pertama, time out dikatakan akan menghasilkan perilaku baik. Kita udah tahu tadi kalau tidak dalam rangkaian disiplin ya time out sekedar waktu jeda. Time out memberi waktu anak berpikir apa yang dilakukannya. Oh tidak, time out tujuannya memang hanya memberi jeda aja, menjauhkan dia dari perhatian-perhatian segala bentuk perhatian yang ada, ya. Time out itu bukan bukan itu tujuannya. Waktu time out disesuaikan dengan keseriusan perilaku. Nah, ini tadi ya, penelitian bilang cukup 1-2 menit pertama saja sebenarnya sudah efektif. Lebih dari itu hati-hati kita kenali nih jangan-jangan kita lagi emosi, jangan-jangan kita menggunakan untuk balas dendam, jangan-jangan mau marahin, menghukum, menghukum dengan keras. Jangan ya. Time out itu dikatakan juga, oh time out terlalu ringan. Orang orang apa namanya, dia kan salahnya besar, kenapa cuma time out hukumannya? Ingat lagi time out itu tadi bukan hukuman, hanya memberi jeda, stop dari perilaku buruk, ya. Beda ya. Setelah itu, kemudian setelah jeda tetap dia harus bereskan. Jadi kalau dia bikin salah ya dia beresin. Lalu pada saat time out ada yang bilang, "Oh, saatnya nih menunjukkan kuasa. Harus hormat, harus ikutin kata-kata papa mama sebagai orang tua," gitu ya. Saatnya menunjukkan kuasa. Jangan ya, jangan digunakan itu. Jangan digunakan untuk itu. Jadi menempatkan anak dalam time out itu menghilangkan penguatan saja atas perilaku buruk yang muncul, itu saja ya. Lalu yang berikutnya, eee, pada saat time out boleh kok memaksa anak secara fisik untuk duduk jeda itu, untuk mengambil masa jeda. Jangan dilakukan itu ya. Jangan sampai kemudian, yang ditangkap adalah agresivitas ya. Jangan sampai yang ditangkap adalah permusuhan pada anak. Jangan sampai yang ditangkap adalah orang tua nggak suka sama anak, jangan ya. Ya tetap dengan kasih dan dijelaskan ya. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan para orang tua yang luar biasa di sini bisa semakin mudah lagi dalam mengelola perilaku anak-anaknya. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.